Jackmania pakai baju oranye gitu, misalkan Viking pakai baju biru dan sebagainya. Copot dulu bajunya, ganti jadi baju timnas. Kita harus bersatu dalam hal ini gitu. Jadi silakan berpartai, silakan nyoblos, tapi ingat lawan kita sebenarnya adalah kawan kita. Pemilu adalah untuk seluruh bangsa Indonesia, yang nyoblos kita semua. Jadi kita semua yang harus mengawasi. Saya berharap agar seluruh bangsa Indonesia, orang-orang di Indonesia itu ikutan pemilu dalam kondisi Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, podcast Bawaslu RI kembali mengudara. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan juga bahagia ya. Kali ini podcast Bawaslu kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan guru, tapi bukan sembarang guru. Sedang ramai diperbincangkan di media sosial dan juga dunia maya. Sebab beberapa argumentasi dan juga narasinya cukup dipandang kontroversi gitu ya. Pasti sahabat Bawaslu penasaran, langsung saja kita sambut Pak Guru Gembul. Assalamualaikum. Halo, Pak Guru, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Guru hari ini? Agak pusing. Kenapa tuh pusingnya? Mabuk darat saya. Oh gitu, perjalanan jauh dari Bandung ya Pak ya, langsung luar biasa sekali. Kami Demi Bawaslu, demi Bawaslu. Kami bersyukur sekali dapat mengundang Pak Guru dan tentunya semangat banget gitu ya Pak Guru berkenan hadir mengisi podcast kali ini. Nah, karena episode podcast kita agak serius gitu ya, meneropong potensi politik identitas di pemilu 2024, kita mungkin ngobrol santai-santai aja karena tema obrolan kita cukup berat gitu ya Pak Guru ya. Udah siap belum ya? Seberat apapun, berat badan saya juga berat. Saya juga. Oke, sebelum kita tanya langsung gitu ya mengenai politik identitas, saya mau tanya dulu nih, Pak Guru tahu nggak sih kapan pemilu kita dilaksanakan? Ya 2024 itu. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal berapa sih? Jadi pemilu kita tanggal 14 Februari Pak Guru. 14 Februari. Oh. Di saat orang-orang menyatakan rasa sayang dan cintanya gitu ya. Nah, Indonesia menggelar pemilu gitu. Pemilu Itu saya terkejut karena ternyata hari ulang tahun saya dirayakan se-Indonesia. 14 Februari. Oke, berarti apa? Kalau 14 Februari nanti kita kirimkan kado untuk Pak Guru. Wah, terima kasih banyak. Nah, tapi kalau Pak Guru sendiri udah tahu belum nih terdaftar atau enggak di daftar pemilih? Sudah. Karena kan sebelumnya juga sudah ikutan, kemudian depan rumah saya itu udah ditempel kartu yang coklat gitu ya. Oh, berarti udah aman, berarti Pak Guru udah terdaftar nih. Jangan lupa untuk nyoblos ya Pak Guru. Iya. 14 Februari. Saya udah dikejar-kejar sama Pak RT juga. Oh gitu. Nah, kita langsung aja gitu ya ke obrolan kita pada sesi kali ini. Jadi gini Pak Guru, Bawaslu itu sempat meluncurkan yang namanya IKP. IKP itu Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Nah, salah satu isu strategis yaitu berdasarkan hasil IKP tersebut masih kentalnya polarisasi masyarakat terkait dukungan politiknya. Menurut Pak Guru sendiri apa sih polarisasi itu? Ini tema yang panjang sebenarnya ya. Jadi tema yang pembahasannya harusnya panjang kalau misalkan terkait dengan polarisasi. Karena ya polarisasi itu kan polar, kutub-kutuban gitu. Jadi satu pihak ada di satu kutub, kemudian pihak yang lain ada di kutub yang lain. Itu sebenarnya imajiner. Itu palsu, itu pseudo. Tetapi orang-orang memahami bahwa dirinya ada dalam satu kutub dan orang yang lain ada di kutub yang lain karena ada orang-orang yang memberi mereka seragam gitu. Jadi semacam kita itu adalah orang yang biasa-biasa aja, tapi suatu waktu ada orang yang memberikan kita seragam The Jackmania, yang satu dikasih seragam Viking, dan akhirnya sadar, oh saya bajunya ini harus kumpul sama ini harus kumpul, dan akhirnya muncullah polarisasi itu. Dan kenapa masyarakat kita mudah untuk dikubu-kubuankan seperti itu, diciptakan polarisasi-polarisasi ini? Nah ini juga masalahnya banyak. Kayak secara psikologis, manusia itu adalah makhluk kawanan. Dan karena itu mereka itu akan sangat resah kalau ada di luar kelompok. Dan karena sangat resah di luar kelompok, maka mereka akan sangat senang kalau mereka diberi
satu identitas tertentu di mana mereka merasa bahwa dirinya ada dalam satu kelompok. Tapi sekali lagi itu imajiner, itu bohongan saja. Jadi kalau misalkan ada satu orang bergabung dengan satu partai politik gitu, kemudian yang lain ada dalam partai politik yang lain, sebenarnya mereka akan mengalami nasib yang kurang lebih serupa. Kalau mereka tetanggaan gitu, ya sama-sama aja, nggak ada bedanya. Mereka jadi hidupnya seperti itu saja. Kemudian pekerjaan mereka kalau yang dagang laku atau tidaknya sama aja. Mereka yang sekolah tidak tiba-tiba jadi ranking 1 atau ranking 2 kan seperti itu semuanya. Jadi itu sebenarnya adalah pseudo, itu kepalsuan. Tetapi masyarakat sangat ingin ada dalam satu kelompok, itu secara psikologis gitu. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena keamanan kita rendah atau rasa nyaman, rasa keamanan masyarakat kita itu rendah. Karena itu semakin masyarakat merasa tidak aman, semakin ingin mereka untuk gabung dalam satu kelompok atau satu kubu tertentu. Psikologinya begitu. Jadi kalau misalkan nanti di pemilu, apakah nanti akan ada polarisasi, ada kubu-kubuan dan sebagainya, ya pasti akan seperti itu. Khususnya karena apa? Karena pemilu semakin dekat hari, semakin mencekam. Jadi kita itu melihat pemilu itu sekarang menjadi segala sesuatu sensitif. Saya podcast pakai baju tertentu ditandain ini. Saya misalkan, ayo kita dukung ini ditandain juga. Jadi segala sesuatu itu dikaitkan dengan politik, padahal sebenarnya kita tidak menggunakan atau tidak memahami simbol-simbol itu di luar konteks. Tetapi karena mau pemilu, mau apa, dan pemilu itu menjadi mencekam karena orang-orang berpikir atau orang-orang didoktrin atau orang-orang itu dicuci otaknya bahwa kalau yang menang partai politik itu maka akan terjadi seperti ini, yang ini kalau yang menang akan menjadi seperti itu dan sebagainya, mereka akan semakin terpolarisasi. Itu masalahnya. Masyarakat kita yang ketakutan, masyarakat kita yang terancam dengan pemilu yang sensitif seperti ini, berusaha untuk cepat-cepatan masuk ke dalam kubu atau polarisasi itu yang diciptakan oleh ya entah siapa. Jadi tadi kan Pak Guru sampaikan salah satu faktornya itu ada dari faktor psikologis. Nah selain dari faktor psikologis, ada lagi nggak faktor lainnya yang menyebabkan sampai akhirnya polarisasi itu terbentuk di masyarakat kita? Setiap ini, kalau misalkan kita kan tadi psikologi gitu, anggaplah itu adalah jurusan psikologi di kuliahan. Kalau misalkan di jurusan masing-masing itu dari sudut pandang manajemen, dari sudut pandang apapun itu kita bisa melihatnya. Polarisasi itu sekarang memang dibutuhkan oleh orang-orang tertentu, oleh pihak-pihak tertentu. Misalkan gini, ini dibutuhkan untuk efisiensi dana kampanye. Nah, itu paling efisien. Bahkan politik identitas itu jauh lebih penting daripada money politik. Ya, jadi sering juga saya sampaikan beginilah. Ini di banyak podcast saya ceritain. Jadi ada sebuah tulisan yang sangat terkemuka dari Jeffrey Winters. Dia pernah meneliti Indonesia dan dia katakan seperti ini. Secara umum di seluruh dunia apa yang terjadi juga terjadi di Indonesia. Jadi gini, biaya di negara demokrasi itu sangat mahal. Untuk demokrasi itu mahal, untuk menyelenggarakan pemilu mahal, untuk kampanye mahal, untuk apa itu mahal, menyedot anggaran dan kemudian memutarkan uang dalam skala yang sangat masif. Nah, karena demokrasi itu mahal, maka calon-calon pejabat atau calon anggota DPR atau siapapun itu yang menjadi kontestan dalam pemilu itu, mereka juga harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Itu wajib. Nah, maka mereka itu punya dua jalan, kata Winter itu. Yang pertama itu bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki akses atas ekonomi yang tidak terbatas, atau mereka dibiayai oleh orang-orang dengan akses ekonomi tanpa batas. Hanya dengan dua itulah, maka mereka bisa ikut kontestasi pemilu. Karena kalau tidak, ya uangnya dari mana? Kan seperti itu. Jadi ada orang yang sebelumnya kaya dan dia menginvestasikan dalam tanda kutip uangnya agar dia bisa ikutan, atau dia punya sponsor di belakangnya agar dia bisa. Karena harga spanduk juga mahal, harga untuk media dan sebagainya, untuk kampanye dirinya juga sangat mahal. Nah, itu sangat mahal. Nah, tapi di Indonesia ada yang luput dari Jeffrey Winters itu, yaitu apa? Ada cara-cara yang jauh lebih efisien daripada kita adalah pengusaha kaya raya yang masuk ke kontestasi pemilu atau disponsori. Ada yang ketiga, yaitu kita main politik identitas, kita main polarisasi itu. Karena dengan cara seperti itu, maka kita bisa dapat suara yang sangat banyak. Jadi misalkan gini, saya mau jadi presiden, maka saya ambil seseorang dengan massa yang jumlahnya sangat banyak, jutaan, untuk jadi wakil presiden saya.
maka saya tidak usah kampanye kepada puluhan juta orang di situ karena wakil presidennya dari kelompok mereka. Kan begitu. Maka biaya kampanye saya yang harusnya triliunan atau ratusan miliar atau puluhan miliar tidak usah saya keluarkan karena hanya dengan mengangkat dia sebagai wakil presiden maka selesai, puluhan juta orang itu akan memilih saya. Dan yang luar biasanya adalah kalau politik uang saya kasih 20.000. Coblos saya ya. Oke, coblos selesai di situ. Nah, tapi kalau politik identitas bukan hanya saya ngasih amplop 20.000 terus selesai, bukan. Tapi ketika saya bawa gengnya, bawa pendukungnya, pendukung itu siap rela mengkampanyekan saya sampai mati sekalipun. Mereka siap berantem, mereka siap untuk debat, mereka siap untuk ngajak teman-teman, ayo dukung saya. Ketika saya bawa politik identitas itu, ketika saya bawa polarisasi itu. Jadi memang ada rasa bangga gitu ya terhadap masyarakat yang memang memiliki salah satu identitas yang sama dengan calon yang didukung gitu. Nah tadi kan kita udah jauh nih bahas politik identitas. Sebetulnya politik identitas itu apa sih Pak Guru dan apakah sama dengan yang disebut identitas politik? Ada bedanya nggak Pak Guru? Ya tentu saja. Jadi gini nih, apa yang dimaksud dengan identitas? Yang dimaksud dengan identitas itu adalah sesuatu yang membuat kita berbeda dengan pihak lain gitu. Jadi dalam tradisi logika itu, dalam ilmu logika itu, kalau misalkan kita mau mendefinisikan sesuatu, maka buat satu golongan, kemudian dari golongan itu ciptakan satu identitas yang membedakan dari golongan itu. Itulah yang namanya identitas. Jadi kalau misalkan apa yang dimaksud dengan guru gembul, identitasnya berarti guru gembul itu apa gitu, yang membuat dia berbeda dengan pihak lain. Makanya ada yang namanya jadi identik gitu. Nah, politik identitas itu artinya si politik itu menggunakan identitas-identitas. Ya itu tadi, misalkan identitas kesukuan, identitas agama. Yang saya bilang tadi sebenarnya semuanya semu gitu. Walaupun agama itu formal, ada seperti itu, suku itu formal, ada seperti itu. Tetapi menciptakan politik identitas itu semu. Karena misalkan orang Jawa harus nyoblos partai A karena pimpinannya adalah orang Jawa. Itu kan semu gitu. Ya karena tentu saja orang Jawa nggak semuanya milik dia dan tentu saja tidak semuanya kepentingan orang Jawa juga diambil sama dia, kan nggak mungkin juga seperti itu. Makanya politik identitas itu semu, tetapi yang tadi itu orang-orang yang berkepentingan itu wajib untuk memberikan seragam kepada orang-orang agar mereka itu sadar bahwa mereka ada dalam satu identitas tertentu sehingga mereka fanatik di situ, mereka kampanye untuk benderanya dan sebagainya dan mereka mengira bahwa mereka ada dalam satu kelompok yang sama. Makanya Bawaslu, KPU dan sebagainya itu berkewajiban untuk seringkali mengingatkan untuk itu baju kaos itu sementara copot dulu. Jadi maksudnya gini, yang tadi itu misalkan ya orang Jakarta mengidentifikasi diri bahwa dirinya itu adalah Jackmania pakai baju oranye gitu, misalkan Viking pakai baju biru dan sebagainya. Seringkali Bawaslu, KPU dan sebagainya dan termasuk kita dalam hal ini copot dulu bajunya, ganti jadi baju timnas. Kita harus bersatu dalam hal ini gitu. Karena lawan kita bukan teman kita sendiri. Lawan kita itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang ingin menjajah kita, yang ingin merusak kedaulatan kita, yang ingin menghancurkan keamanan kita. Kita bersatu dulu dalam hal ini. Pemilu itu adalah pesta agar kita bisa menemukan kembali jati diri sebagai sebuah bangsa yang demokratis. Dan karena itu seharusnya tidak menjadi alat di mana itu menjadi kubu-kubuan, menjadi sangat sensitif, menjadi sangat menakutkan. Ini kan kacau gitu. Makanya please lah orang-orang yang fanatik banget gitu sama partai politik dan sebagainya. Partai itu sebenarnya adalah agen yang mencarikan kepada kita dalam tanda kutip ya, pelayan-pelayan rakyat, pelayan-pelayan masyarakat. Dan gak ada ceritanya dalam sejarah kita fanatik pada pelayan gitu. Jadi orang-orang yang nanti ikutan kontestasi pemilu itu, ya mereka itu dalam iklim demokrasi yang kita pahami itu, mereka ngelamar jadi petugas rakyat. Mereka ngelamar jadi pembantunya kita, rakyat Indonesia, agar bisa mencapai tujuan yang sama, memajukan kehidupan bangsa dan seterusnya. Dan karena itu, karena mereka itu adalah pelayan-pelayan kita, maka kita nggak bisa fanatik dan nggak boleh fanatik pada mereka. Nggak ada etikanya di situ. Jadi kita justru harus berpikir, ini yang cocok untuk membantu kita, untuk membantu negara kita, untuk mencapai tujuan yang baik, orangnya mana aja nih. Gitu, bukan kita fanatik
pada golongan-golongan itu kita masukkan dalam politik identitas dan sebagainya. Bukan seperti itu. Itu bersaudara, itu satu suku, itu satu bangsa, satu bahasa, itu semuanya ada dalam satu kesatuan. Mereka agamanya katakanlah banyak yang sama, banyak yang berbeda dan sebagainya. Jadi itu semuanya harus kita anggap sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa, bukan untuk memecah belahnya. Nah, tapi kalau kita berkaca dari pemilu 2019 kemarin itu kan kental sekali ya Pak Guru, polarisasi yang terjadi di masyarakat. Nah, gimana sih cara mencegah atau mengurangi agar kefanatikan politik identitas yang terjadi di masyarakat ini tuh yang seperti tadi Pak Guru sampaikan gitu. Janganlah terlalu fanatik, kita harus lepas seragam kita karena di sini cobalah kita memakai seragam timnas gitu ya tadi ya. Menurut Pak Guru, nah gimana tuh cara mencegah atau mengatasi hal-hal kefanatikan masyarakat kita? Gini, jadi orang fanatik itu, kefanatikan itu muncul karena kelemahan. Gak ada orang yang kuat itu jadi fanatik tuh gak ada. Jadi yang fanatik itu biasanya yang lemah. Jadi selama masyarakat Indonesia masih lemah dalam hal misalkan intelektualitasnya, lemah dalam hal kekuatan finansialnya, lemah dalam hal apa, maka mereka akan ikut-ikutan. Karena karakteristik dari pihak yang lemah itu adalah pihak yang ikut-ikutan. Dia gak punya power untuk jadi leader, dia gak punya power untuk berinisiatif, karena itu mereka hanya punya pilihan untuk ikut-ikutan. Jadi gimana caranya agar politik identitas, polarisasi dan sebagainya ini berkurang, maka kita harus kuatkan dulu masyarakat. Bagaimana cara menguatkannya? Ya kuatkan dulu misalkan kekuatan finansial mereka. Kalau tidak mungkin, kan tentu saja waktunya tidak mungkin mepet dalam waktu kurang dari 1 tahun tiba-tiba mereka semuanya jadi kuat gitu. Ya ayo kita kuatkan intelektualitas kita, dan kalau mungkin ini calon-calon presiden kita, calon-calon anggota DPR kita bukan hanya dipertemukan dalam kontes debat, bukan hanya dipertemukan dalam kontes kampanye, bukan. Tapi mereka harus juga ikut berkontribusi untuk mendamaikan pemilu ini. Jadi mereka duduk bareng, saling puji, ya gak jadi masalah di satu sisi. Jadi gini nih, kalau misalkan para kontestan itu sibuk saling tuding, saling jelekan dan sebagainya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya tidak memiliki program. Mereka tidak memiliki visi. Karena tidak memiliki visi, maka satu-satunya bahan kampanye mereka adalah untuk menyerang pihak yang lain, kan begitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita ngobrol gitu ya, kemudian dia tuh ngejelekin orang, berarti dia nggak punya bahan obrolan kan? Artinya otaknya itu nggak punya sesuatu yang harus disampaikan gitu dia. Nah makanya daripada seperti itu, nah ini Bawaslu, ini KPU nanti pertemukan calon-calon itu, anggota DPR, anggota apa semuanya, untuk saling misalkan gini, Bapak itu misalkan saya calonnya itu kepada calon yang lain, Bapak itu sebenarnya baik, bijak, luar biasa, jernih pikirannya, tetapi prioritas Bapak itu keliru. Prioritas Bapak itu ternyata malah mengutamakan fakir miskin. Padahal menurut saya yang harus diutamakan itu adalah pendidikan, bukan ekonomi fakir miskinnya, tapi pendidikannya dulu. Nah kan sebenarnya bisa seperti itu, karena semua orang-orang yang naik, yang jadi kontestan pemilu itu sebenarnya adalah orang-orang yang punya visi. Dan mereka itu nggak musuhan karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu tujuannya adalah saya ingin jadi pemimpin karena gagasan-gagasan saya, ide-ide saya, pikiran-pikiran saya harus dimanifestasikan demi kemajuan bangsa. Saya yakin semua kontestan pemilu itu seperti itu mikirnya. Nah, tetapi yang membuat mereka berbeda itu adalah prioritasnya. Ada yang memprioritaskan misalkan keberagaman di Indonesia. Ada yang memprioritaskan keberagamaan di Indonesia. Jadi pikiran-pikirannya itu pecah itu pada program, pada prioritas, bukan pada visi. Karena perbedaannya itu adalah pada prioritas, bukan pada visi, maka mereka itu sama. Dan karena mereka itu sama, gak jelas juga kalau ada orang yang tiba-tiba fanatik bentur-benturan satu sama lain gara-gara prioritas, kan gak bisa. Jadi tolonglah ini warga, kalau misalkan kalau kemandirian finansial kita belum tercapai, podcast seperti ini harus kita ulang-ulang terus untuk memunculkan kemandirian intelektual. Jadi silahkan berpartai, silahkan nyoblos, tapi ingat lawan kita sebenarnya adalah kawan kita. Nah, Pak Guru, meskipun tahapan pencalonan presiden itu belum dimulai, tapi kalau sepengamatan Pak Guru nih melihat dari calon-calon yang sudah mulai dipromosikan dari masing-masing partai gitu ya, kira-kira di pemilu 2024 nanti politik identitas kita akan sekuat di pemilu sebelumnya atau akan lebih cair gitu Pak? Karena bertiga nggak mungkin sekuat kemarin. Kalau polarisasi itu bisa benar-benar efektif. Kalau dua terpolarisasi kayak Amerika Serikat gitu kan, ya memang
Tapi kalau misalkan 3, maka itu tidak akan sekuat yang kemarin. Tetapi bukan berarti tidak akan terjadi. Karena yang tadi itu, karena secara naluriah manusia ingin berkelompok di satu sisi. Jadi untuk orang-orang yang nyoblosnya dan untuk yang dicoblosnya itu adalah sebuah strategi yang paling efisien untuk bisa menangkap suara. Tapi saya ingin menekankan ini juga sekalian kritik kita terhadap demokrasi bangsa ini. Jadi gak apa-apa ya, saya jelasin. Jadi gini nih. Saya tuh guru PKN. Dan saya tuh suka berbohong ke siswa-siswa saya. Jadi saya katakan kepada siswa-siswa saya bahwa kebebasan individu itu harus dihargai. Dan satu-satunya yang memberikan batasan atas kebebasan pribadi atau individu itu adalah kebebasan orang lain. Itu dijelaskan kan di sekolah-sekolah di mana-mana dijelaskan ya. Tapi itu salah. Yang benar seperti apa tuh Pak? Yang benar itu adalah kebebasan setiap individu itu bukan dibatasi oleh kebebasan pihak lain, tapi dibatasi oleh akses dia terhadap ekonomi dan kekuasaan. Jadi semakin berkuasa, semakin kuat dia terhadap akses nilai tukar atau daya tawar itu, maka semakin bebas dia walaupun dia harus melanggar pihak lain. Jadi kalau misalkan, ini yang gedenya aja biar nggak ke Indonesia gitu ya. Jadi misalkan ketika Amerika Serikat tidak memiliki batas untuk kekuasaan dan uangnya, maka dia bisa ngebom pihak lain tanpa ada orang yang memarahinya, tanpa ada yang menghakiminya, tanpa ada yang menyeretnya ke pengadilan dan sebagainya. Ketika dia menggunakan senjata pemusnah massal, ketika apa? Karena dia memiliki akses yang tidak terbatas terhadap kekuasaan dan ekonomi, maka tidak ada batasan juga. Mau ada pihak lain yang dilanggar atau tidak gak jadi masalah. Termasuk juga dalam skup yang lebih kecil. Ketika seseorang itu memiliki kekuasaan, maka dia semakin besar juga kebebasannya. Kalau misalkan masyarakat kecil, kamu dipersilakan untuk bebas apapun. Oke, saya bebas. Di depan ada warung Padang, saya pengen makan di situ. Itu 10.000 nggak akan cukup. Nggak jadi bebas jadi. Jadi nggak bebas. Karena apa? Karena yang menentukan kebebasan itu sebenarnya bukan hak orang lain saja, tetapi yang lebih penting adalah akses dia terhadap kekuasaan dan akses dia terhadap ekonomi. Nah, pemilu itu adalah cara dari orang-orang besar untuk bisa mendapatkan kebebasan itu. Karena semakin besar dia mendapatkan kekuasaan, semakin mungkin dia mendapatkan akses nilai tukar. Bukan berarti dia akan melakukan itu atau melakukan itu demi keburukan, tetapi dia mendapatkan akses untuk itu. Nah, karena itu dia akan menjadi sangat bebas. Nah, jadi pemilu harus kita lihat dalam konteks itu. Makanya orang-orang yang nyoblos itu silakan nyoblos kepada orang yang diyakini dia akan menggunakan kebebasan pribadinya itu atau kebebasan kelompoknya itu untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Fokusnya itu ke situ. Jadi rakyat-rakyat di Indonesia itu disadarkan. Dalam hal ini, gimana caranya agar orang-orang itu memiliki akses tanpa batas yang tadi itu adalah pemilih itu adalah alat legitimasinya. Saya dapat kekuasaan segini karena apa? Karena 100 juta orang Indonesia menghendaki saya untuk itu. Jadi rakyat itu jadi alat legitimasi kekuasaannya. Dan dalam demokrasi memang seperti itu. Karena itu pastikan agar orang-orang yang tadi dipilih itu, yang sudah mendapatkan kebebasan itu, menggunakannya untuk kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan pribadinya. Cocok banget nih, sahabat Bawaslu dan juga kontestan harus banget dengar podcast kali ini karena isinya daging banget nih Pak Guru. Iya, daging. Nah, tadi kan pertanyaan dari saya nih Pak Guru, saya kali ini mau bacakan juga pertanyaan dari netizen kita, dari @bang_tigor28. Saya juga suka Batigor. Batagor Pak Guru. Pertanyaannya, di pemilu 2024 nanti, apakah politik identitas masih relevan digunakan untuk mendulang suara? Apakah politik identitas itu mempersatukan atau malah memecah belah di dalam sistem demokrasi? Apa dampaknya jika politik identitas kalau dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim? Banyak tuh Pak Guru pertanyaan. Ini sebenarnya yang tadi udah dijawab sebenarnya ya, bahwa politik identitas itu bukan soal relevan atau tidak, itu jalan yang paling efisien buat para kontestan pemilu untuk dapat suara sebanyak-banyaknya tanpa dia harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Dan itu juga dibutuhkan oleh masyarakat kita yang sangat lemah, sangat rapuh, sangat takut. Nah, masyarakat yang lemah takut itu adalah masyarakat yang membutuhkan kelompok, dan mereka ketika ditawari gabung ke kelompok ini mereka pasti akan sangat-sangat suka dan cenderung untuk fanatik untuk itu. Makanya untuk menghilangkan politik identitas ya murahkan demokrasi,
dan cerdaskan masyarakat, begitu. Jadi kalau berdasarkan pertanyaan dari @bang_tigor28 ini, politik identitas itu mempersatukan atau malah memecah belah? Pak Guru lebih sepakat memecah gitu ya. Tapi besar harapannya justru di 2024 ini baik kontestan dan juga masyarakat kita lebih pintar gitu ya, lebih cerdas menanggapi fenomena polarisasi. Mainnya tuh ke ide, bukan ke identitas. Cocok. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak Guru dari netizen kita. Dari @Sutarno Dewi, pertanyaannya, politik identitas yang bagaimana yang bisa menjadi perpecahan di antara masyarakat pemilih? Dan hal apa yang harus pengawas di lapangan lakukan untuk antisipasi? Nah, mungkin maksud pengawas di sini jajaran kita Pak Guru, mungkin ya, tips dari Pak Guru. Politik identitas itu maksudnya ya tadi itu, jadi dia berpolitik tapi bukan bawa-bawa program, bukan bawa-bawa visi, bukan bawa-bawa misi, tapi bawa-bawa identitas yang semu tadi itu. Jadi misalkan partai politik A itu mendukung agama anu agar begini, nah itu udah politik identitas. Partai ya kalau sebenarnya itu bukan politik identitas ya, tapi politik identitas itu kalau sudah mau mengerucut pada kami satu-satunya yang begini gitu. Ini satu-satunya yang begitu. Kami adalah partai orang Sumatera. Kami adalah partai ini dan kami akan mendukung penuh program-program yang berhubungan dengan Sumatera dan sebagainya gitu. Ya itu namanya politik identitas. Jadi yang bagaimana yang perpecahan itu ya kan Indonesia itu multikultur, multi etnis. Nah, mereka kemudian bikin slogan-slogan misalkan seandainya partai anu yang menang, maka suku kita, agama kita itu akan dirusak, akan dilecehkan. Kita tidak akan bisa lagi beribadah dan sebagainya. Itu sudah politik identitas. Kenapa nggak pindah ke yang lain? Misalkan pindah ke program. Jadi program kita itu adalah misalkan menyediakan lahan hutan untuk hewan-hewan langka di Indonesia. Itu kan jarang ya kan. Tapi programnya adalah seperti itu. Karena gini nih, semua program itu akan tumpang tindih dan akan bentrok dengan kepentingan yang lain. Itu pasti. Makanya yang dipikirkan itu adalah program kerjanya, bukan identitasnya. Kalau misalkan identitasnya itu justru malah digunakan oleh orang yang malas untuk bikin program. Oke. Gitu. Nah, kalau tips dari Pak Guru untuk kita nih, jajaran pengawas supaya bisa meminimalisir polarisasi yang terjadi di masyarakat apa nih Pak? Enggak, tipsnya justru jangan diserahkan kepada Bawaslu. Karena apa? Karena justru seluruh elemen bangsa Indonesia yang harus bergerak sama-sama untuk mengawasi. Bawaslu adalah badan atau lembaga atau institusi yang diberikan oleh pemerintah mandat untuk ngurusin ini. Tetapi pemilu adalah untuk seluruh bangsa Indonesia yang nyoblos kita semua. Jadi kita semua yang harus mengawasi agar orang-orang itu, agar pemilih-pemilih itu dan orang yang dipilih itu sesuai dengan koridor demokrasi dan sesuai dengan visi misi bangsa. Oke, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya pesan untuk penyelenggara dan pemilih kita di pemilu 2024 dari Pak Guru apa nih? Biasakan berpikir rasional, jangan emosional. Biasakan berpikir, mengukur, melihat segala sesuatu bukan hanya dari satu sudut pandang. Kalau baca berita, jangan hanya dari satu koran, jangan hanya dari satu majalah, jangan hanya dari satu situs, tapi lihat yang pembandingnya. Jadi partai politik itu nanti biasanya akan menggandeng media-media besar. Nonton semuanya, jangan satu-satu, karena dari situlah kita bisa melihat perspektif yang lebih baik dan lebih leluasa, lebih holistik. Gitu sih. Kalau tadi pesan, sekarang doa dari Pak Guru untuk untuk pemilu 2024 Pak Guru. Apa ya doanya? Doa sih dikabul nggak sih biasanya? Dikabul pasti, insya Allah dijawab ya Pak. Ya, kalau doa itu sayap-sayap saya untuk Tuhan saja, harapan saya. Tapi saya berharap saja ini. Saya berharap agar seluruh bangsa Indonesia, orang-orang di Indonesia itu ikutan pemilu, ikutan kontestan seperti ini dalam kondisi hati yang dingin, pikiran yang jernih, dan otak yang lagi rasional. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat Bawaslu, cukup menarik sekali ya perbincangan kita bersama Pak Guru pada hari ini. Tentunya tidak terasa nih Pak Guru sudah kurang lebih 30 menit gitu ya membersamai. Nah, mungkin kita bisa tagline dulu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Pak Guru sudah membersamai podcast Bawaslu pada pagi hari ini.
tentunya sangat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa nonton podcast episode bareng Pak Guru Gembul. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf atas segala kurangnya Pak Guru. Sampai jumpa di episode Bawaslu berikutnya. Sampai jumpa, saya Mas Ayu Fitrian dan juga ada... Oke, mungkin kita say hi, say goodbye. Terus dadah. Oke, waalaikumsalam.